Hai buat kalian anak skate yang ada di Jakarta dan sekitarnya, ada info seru nih. Cumil Family baru aja nginep dadakan ya di sebuah penginapan yang oke banget karena mereka itu punya skatepark yang lumayan besar. Untuk areanya tuh strategis banget ya karena ini aman dari ancaman ganjil genap puncak. Jadi lokasinya itu setelah pintu tol Gadok, kalian pasti sebelah kanan akan melihat warung nasi Alam Sunda. Nah setelah warung nasi ini kalian langsung aja belok kanan. Nanti nggak jauh dari sini, mungkin sekitar 1-2 kilo ya, tapi kan jalanannya nggak macet. Itu kalian akan melihat sebelah kanan itu ada Villa Marcolina 57. Masuk aja, tepatnya dari Jalan Cikopo Selatan nomor 57, Sukamahi, Megamendung. Nah ini adalah penampakannya ya, asri banget karena banyak banget tanaman-tanaman hijau, cantik, rapih banget, tapi memang agak menurun gitu ya, jadi hati-hati sekali, terutama kalau lagi hujan. Untuk tipe-tipe villanya nanti Mami kasih tahu di akhir video ya, jadi tontonin terus video Mami sampai akhir. Ini Mami cuma sekedar ngintip-ngintip aja nih sedikit untuk langsungnya. Jujur pertama datang tuh kita kaget banget ya, Mami nggak expect sebagus ini sih di sini karena Mami sering banget tuh nyari-nyari villa di daerah puncak yang harganya terjangkau dan nyaman gitu ya. Cuman kan kebanyakan itu agak creepy gitu ya kalau modelnya villa-villa. Cuman ini tuh jauh banget dari creepy sih. Ini tuh bener-bener nyaman banget dan villa-villanya itu tuh mungkin karena itu ya, karena yang punya anak muda jadi desainnya itu tetap asri tapi ada sentuhan semi modernnya gitulah gitu ya. Nah tadi begitu masuk gerbang Villa Marcolina 57-nya, agak turun sedikit kita langsung ketemu skatepark yang cukup besar gitu. Terus di sini Mami mau kasih lihat sedikit nih reel dari glampingnya. Di sini ada 3 unit ya. Kayaknya cukup nyaman dan cukup luas ya gitu. Cuman ini kayaknya untuk kapasitas yang 2-3 orang gitu. Terus di depannya kalian bisa barbekyuan sambil menikmati orang-orang yang lagi main skateboard gitu ya. Nah terus ini agak turun sedikit di samping area skatepark itu juga ada kolam renang, ada 2 kolam renang untuk anak-anak yang ceteknya sekitar selututnya kakak lah gitu ya. Terus kakak berapa ya, mungkin sekitar 50-60 cm kali ya gitu. Terus ada juga yang untuk dewasanya sekitar 1,2 meter. Terus suasananya tuh asri banget ya, di sini tuh rapi banget dan bersih. Juga bukan yang creepy jadul gitu. Tau lah kalau misalnya beberapa orang yang kenal sama Mami tuh pasti tahu Mami nggak akan mau nginep di tempat-tempat yang agak singup kalau bahasa Jawanya ya, apa ya namanya, kayak lembab creepy gitulah. Kalau ini tuh bener-bener enggak sih karena dalamnya itu udah cukup modern. Nah di sini juga ada nih tipe-tipe yang kamar-kamar gitu. Ini tuh ada banyak banget ya, jadi kayak sederet gitu tipe-tipe kamar doang yang mungkin untuk 2-3 orang. Terus di area belakang juga ada yang versi lebih murahnya lagi, itu sekitar 450 ribuan gitu, which is tuh murah banget ya untuk penginapan sebagus ini sekarang. Kalau yang ini kayaknya agak lebih mahal nih gitu. Terus nanti Mami kasih lihat di belakangnya harga-harga dan foto-foto dalamnya gitu. Ini kita lagi ngintip-ngintip aja sih gitu. Kebetulan lagi belum pada datang nih tamu-tamunya karena kita kemarin nginapnya itu dari hari Jumat. Nah, baru pada datangan itu di hari Sabtu pagi gitu. Di sini tuh karena belum terlalu tinggi ya, masih di bawah banget, jadi nggak terlalu dingin memang, tapi udah cukup sejuk dan asri gitu ya. Terus bukan yang tempat yang modern banget, kalian jangan berharap villa-villa yang fancy gitu ya. Cuman di sini udah cukup oke banget sih kalau untuk family gathering, ngumpul-ngumpul gitu sama keluarga gitu. Karena buat anak-anak juga kids friendly banget sih buat lari-lari gitu. Terus kolam renangnya juga Mami lihat juga bersih banget. Terus ini tuh ada kayak ruangan untuk karaokean gitu ya, jadi bisa dipakai juga tuh infonya. Nah, terus kita lagi mau jalan-jalan nih. Di sini juga ada fasilitas itu kano. Kalau biasanya di tempat-tempat wisata itu kan kayak perahu-perahuan atau kano kayak gitu tuh berbayar ya. Tapi kalau di sini tuh enggak gitu. Cuman memang nggak ada yang jagain. Jadi kalian untuk yang bawa anak-anak itu hati-hati, harus diawasi banget ya. Jadi kalian harus ngambil perahunya tuh sendiri. Kebetulan cuma ada 2 sih perahunya. Nah, di sini tuh ada kayak gedung rumah yang besar, itu tuh katanya sih hotel ya.
Jadi kita juga bingung sih, ini tuh masuknya kayak bisa dari Villa Marcolina juga, cuman kata penjaganya ini bukan bagian dari Marcolina gitu. Jadi beda manajemen mungkin ya gitu. Terus ini kita keliling-keliling lagi, ini danau yang buat kano tadi ya. Nanti terakhir tuh kita nyobain juga nih, karena pas kita lihat-lihat kok nggak ada mas-mas yang jaga, ternyata memang kita harus servis sendiri gitu. Terus untuk danaunya dicobain sama temennya papi ya, itu nggak terlalu dalam sih, jadi nggak tahu ya kalau yang tengah-tengah, cuman tetap ya kalau untuk anak-anak wajib banget diawasin gitu. Terus di sini di belakang itu ada area penginapan juga seperti yang tadi sederet gitu. Cuman ini yang versi murahnya, nanti mami kasih lihat dekatnya. Di depannya ada area taman buat duduk-duduk, ada skatepark kecil juga di sini gitu. Terus ada kayak untuk gathering, kayak buat makan-makan outdoor gitu ya. Jadi kalau kalian mau makan-makan bareng-bareng keluarga bisa di area sini gitu. Di sini juga ada beberapa permainan anak-anak sih, meskipun nggak banyak ya. Terus di sini tuh kayak ada rumput-rumput kayak semacam lapangan, cuman nggak begitu besar, tapi mami rasa sih cukup ya kalau misalnya kalian mau mengadain kegiatan gathering gitu, entah activity apapun gitu ya, kayaknya harusnya sih bisa gitu di sini. Terus ini dia nih untuk penginapannya. Nah ini mirip sama yang tadi ya, sederet gitu kayak tipe kamar-kamar, cuman kayaknya di sini desainnya agak lebih natural lagi gitu, karena dari bata-bata gitu. Katanya sih teman mami yang pernah nginep di sini ini sekitar 450 ribuan gitu. Nah pas kita kesini tuh memang kan lagi sepi ya, karena kita check innya tuh di Jumat, check out di hari Sabtu. Terus ini tuh kayak ada semacam apa namanya, kayak aliran air gitu yang lucu banget. Dia tuh alirannya tuh nyebrang gitu, jadi kayak bisa buat cuci sendal gitu ya. Terus langsung menuju ke danaunya, jadi kayak waterfall pendek gitu ya di danaunya. Terus apa ini dia kanonya ya. Jadi kanonya tuh ada di sisi sini sama di sisi sana tuh. Jadi ada yang 2 seater, ada yang single seater doang gitu. Ini seru banget sih main-main di sini, meskipun agak panas ya. Ini sekitar jam 9 pagi gitu, agak terik sih. Cuman lumayan buat berjemur. Apalagi kalau yang kalian bawa anak-anak pasti happy banget sih diajak ke sini. Nah, di sisi danaunya itu ada tempat area duduk-duduk untuk ibu-ibu macam mami-mami gini nih yang mageran, nggak mau kena panas gitu ya. Nah, di sini juga disediain beberapa kayak kabel colokan power gitu loh. Jadi kalian nggak usah takut baterainya habis gitu ya. Jadi kalian bisa tetap nge-charge di situ. Nah ini dia nih untuk mini waterfallnya tadi. Ini tuh kayak gemericik gitu ya, bikin suasana makin asri gitu. Kalian juga bisa foto-foto lucu di sini nih di atas bata-bata ini gitu, sambil sok-sok jalan cantik gitu ya. By the way, di sini tuh nggak terlalu ketat-ketat banget ya untuk kapasitasnya, soalnya nggak ada yang ngawasin gitu, nggak ada yang jagain gimana. Kita aja pas masuk aja cuman diarahin kayak orang-orang yang jaga di depan, entah itu security atau bukan, cuman dikasih tauin ini villanya lurus belok kanan gitu-gitu doang. Terus bener-bener nggak ada yang jagain. Jadi kayaknya kalau kalian lebih dari kapasitas juga mungkin boleh ya gitu. Terus ini mami kasih lihat sedikit untuk area parkirnya. Ini juga benar-benar dipikirin banget sih sama mereka, karena di sini tuh setiap villa itu samping-sampingnya tuh bisa muat 2-3 mobil ya gitu. Jadi enak sih untuk parkir, nggak jauh-jauh dari villanya pastinya gitu. Terus bersih banget ya, rapi gitu. Nah ini tuh villa yang kita sewa ya, namanya villa tipe bangkiran. Itu tuh kapasitasnya bisa 4-5 keluarga ya, karena di situ ada 4 kamar dan 1 extra bed yang bukan single juga, jadi agak 1,5 single gitulah ukurannya. Nah ini dia dalamnya gitu. Jadi di sini tuh 2 tingkat ya. Di bawah ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Di atas juga ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi juga di tengah-tengahnya gitu. Terus kalau di atas itu ada tambahan 1 extra bed gitu ya, kayak ukurannya mungkin kayak 160 kali ya, 160 kali 20 meter, yang cuman dia nggak di dalam ruangan, di ruang living roomnya gitu. Terus di atas juga ada sofa, di bawah juga ada sofa yang cukup nyaman, cuman agak berdebu sedikit sih di sofanya aja, karena mami sempat batuk-batuk gitu sih.
Nah ini adalah kamarnya. Di kamarnya tuh kayak ada 2 jendela gitu ya. View-nya sih nggak ada karena langsung bebatuan, tembok bebatuan gitu. Terus tipenya tuh mereka rumah kayu gitu ya, tapi nggak creepy sekali lagi karena mami juga di sini ngerasa nyaman banget ya. Penerangannya juga oke gitu. Terus meskipun saat itu belum ada yang, maksudnya jarang yang menginap, masih sepi ya. Cuman mami sih merasanya nyaman-nyaman aja sih, nggak gimana-gimana gitu ya. Nah ini tuh kasur yang mami bilang tadi ya, kayak extra bed, terus ada di living room atas. Ini untuk atas, lantai atasnya juga cukup unik ya, jadi ceilingnya tuh miring gitu. Nah terus kayaknya sih kalau yang di atas ini ruangannya, kamar-kamarnya agak cukup lebih terang ya, karena jendelanya juga lebih banyak gitu yang di atas, dan kamar mandinya juga lebih besar gitu ya. Di sini di setiap kamarnya itu tipenya kasurnya itu king bed size, lalu disediakan 2 handuk, terus ada 2 shampoo dan sabun gel gitu, dan 2 sikat gigi set, terus ada 2 nakas di kanan kiri bednya, terus beberapa jendela ya buat pencahayaan, dan ada air conditioner juga, terus ada gantungan baju juga ya. Nah ini sekarang mami mau kasih lihat details untuk villa-villanya, tipe villanya. Ini adalah villa Bang Kira yang kita pesennya, ini 3,5 juta per malam. Saat itu mungkin biasanya kalau villa, hotel gitu kan ya harganya juga tergantung season ya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kalian di peak season agak naik sedikit lah. Tapi ini untuk range aja gitu. Yang waktu kita pesan 3,5 juta ini dapat Bang Kirai ini 4 bedroom ya, sebelumnya udah mami mention juga, dan 2 bathroom, terus ada 2 living room di atas dan di bawah, terus ada dining table gitu, ada TV, terus di sini disediakan dispenser gitu sih ya. Jadi ada dispenser dan ada cup kertasnya gitu, jadi kita dapat gitu ya. Terus untuk lantainya, dindingnya ini kan kayu, terus pencahayaannya oke. Di atas juga ada karpet dan semacam kursi goyang ya buat santai-santai. Terus ada kasur tambahan juga buat kalian yang ada tambahan orang ya. Jadi di sini sih kapasitasnya lumayan banyak ya menurut mami. Ini mami dapat video dan foto-fotonya itu dari emas-emasnya ya sebelumnya, untuk disclaimer aja gitu. Jadi kita minta izin ke emasnya untuk mami share di channel YouTube mami gitu supaya lebih detail lagi sih. Nah sebenarnya di ini kayaknya kedua terbesar ya, selain ada satu lagi namanya Merbau. Merbau tuh 6 bedroom gitu di atasnya ini ya. Cuma mami kemarin juga nggak ngeliat yang mana gedungnya dan nggak dapet videonya sih gitu. Terus harganya sendiri Merbau itu saat itu 6 juta per malam. Menurut mami ini villa-villa di sini tuh oke banget sih, worth it banget dengan harga-harga yang cukup murah ya. Kalian coba compare dengan villa-villa lain, mungkin dengan 4 bedroom plus 1 bed tambahan dan 2 bathroom itu tuh udah mungkin bisa di atas 5,5an ya. Ini murah banget sih menurut mami, dan fasilitasnya oke gitu. Kalau ini adalah villa Cendana ya, yang ada di depan villa Bang Kira itu. Jadi dia tuh konsepnya itu ada 2 room, yang mana per roomnya itu ada queen bed dan ada 1 single bed untuk tambahan ya. Terus ada sofa bed juga sih gitu tambahan. Terus di sini tuh dia connecting gitu, jadi 2 room ini tuh connecting gitu ya. Memang nggak ada living roomnya, cuma di sini ada sofa tambahan, ada TV juga, terus ada meja rias, ada pencahayaannya juga oke, sama ya tipenya masih kayu-kayu juga. Terus bathroomnya 2, dan di sini ada teras gitu. Terasnya sih enak banget sih, asik buat duduk-duduk gitu. Depannya langsung kolam renang meskipun nggak kelihatan langsung ya gitu. Yang mami suka tuh di sini tuh tatanannya tuh kayak di desa-desa gitu loh, kayak rumah-rumah, lebih ke rumah Betawi kali ya, tapi rapi gitu ya. Terus memang nggak terlalu modern banget, cuman rapi dan bersih gitu. Terus tapi untuk breakfast kalian pastiin lagi saat pesen ya. Jadi apakah include breakfast atau enggak? Karena di sini sebenarnya sih kita kemarin tulisannya itu include breakfast, cuman kok nggak ada gitu. Akhirnya kita cuman Gojek aja sih gitu.
Nah ini adalah tipe untuk glampot ya. Glampot ini tuh seperti glamping, cuman dia lebih besar. Terus lucunya tuh di terasnya tuh ada kayak semacam area duduk-duduk untuk ngelihat ke area skatepark gitu sih. Di sini juga dapet kulkas juga ya, terus 2 bedroom gitu. Untuk desainnya juga masih anak muda gitu ya, terus sama lah semuanya kurang lebih kayu-kayu gitu, vinil gitu ya. Terus nggak terlalu heboh gitu ya. Nah ini sekarang kita lihat yang happy potnya, ini kayak glamping gitu ya. Di sini sih unitnya cuman ada 3, lucu ya, dia viewnya langsung bisa ngeliat ke ke skatepark juga gitu. Nah ini adalah dalam kamarnya gitu, rapi dan bersih juga gitu. Sebenarnya di sini tuh cuman satu kekurangan sih menurut mami, tuh cuman kurang orang kayaknya untuk yang servisnya ya. Jadi kalau kita mau pesan makanan atau mau ada apa-apa gitu, itu agak susah, kita kontaknya slow respon banget gitu. Sayang banget sih gitu, harusnya ditambah lagi sih, terutama kalau pas weekend atau peak season gitu ya. Karena sayang gitu, karena kan di sini dia sediakan list menu juga di setiap roomnya gitu. Kalau misalnya kita mau ngemil Indomie atau nasi goreng atau beberapa snack lain dan minuman gitu, sebenarnya bisa, cuman karena slow respon jadinya kayak mami sempat mau pesen dan gak jadi juga gitu ya. Dan harganya sebenarnya affordable juga sih untuk makanannya, nggak mahal gitu. Ya udah, sekian dulu ya untuk film Marcolina 57. Semoga bisa menginspirasi kalian yang lagi nyari-nyari tempat untuk healing. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.